Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Sebelum kita lanjut untuk menyimak video, Perkenalkan Nama saya Josnus Putra dari 10 IP1. nama saya Khalid Marvin Pratama, absen 14 dari kelas IPS 1. Nama saya Francisca Angelica. Nama saya Giovanna Putra Kumala dari 10 IPS 1 absen 16. Nama saya Hamza Elvito, kelas X IPS 1, nomor absen 17. Nama saya Higu Rustam absen 18. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh bocah berumur 15 tahun Yang sudah membunuh seorang balita Berumur 5 tahun. Jika kalian penasaran dengan kasus ini, Silahkan simak video ini lebih lanjut. perilaku menyimpang adalah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Kronologi dari kasus pembunuhan ini adalah awalnya pelaku memanggil tetangganya untuk mendatangi rumahnya. Kemudian ia menyuruh korban untuk mengambilkan mainan di bak mandi. Namun saat korban sedang berada di bak mandi, pelaku langsung menganiaya korban hingga meninggal. Selama mengelami korban, pelaku menyumbal mulut korban dengan jarinya. Hal itu membuat mulut korban mengalami pendarahan. Setelah korban tewas, pelaku memasukkan tubuh korban ke dalam ember, lalu ditutup pakai spray dan menyimpan di lemari kamarnya. Keesokan harinya, pelaku menyerahkan dirinya kepada polisi dan mengakui perbuatannya. Tindakan keji ini sontak membuat kasus ini menjadi viral. Jenis penyimpangan ini tentu saja adalah tindakan kejahatan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kriminal, mengingat bahwa si pelaku dengan kejamnya membunuh seorang anak yang berusia 5 tahun. Dan telah melanggar hak asasi manusia. Ditambah lagi dengan pelaku yang membunuh balita ini dengan inspirasi dari film-film horor seperti Chucky dan Slenderman, sehingga terlihat sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Jadi, penyebab terjadinya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal pertama adalah faktor situasi, yaitu penceraian. Hal ini menyebabkan pola asuh anak menjadi berantakan serta longgarnya pengawasan dari orang tua. Seperti yang kita ketahui, kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti broken home dapat berpengaruh kepada kecenderungan anak. Salah satu dampaknya adalah anak menjadi individu yang pendiam dan tertutup, sehingga proses bersosialisasi dari si anak terhambat. Yang kedua adalah karena terpengaruh oleh film horor. Karena pengawasan yang longgar menyebabkan pelaku tidak dapat membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk. Pelaku jadinya menganggap bahwa adegan sadis yang ia nonton merupakan hal yang normal. Yang ketiga adalah faktor disposisi, yaitu adanya kemungkinan bahwa si pelaku memiliki perbedaan fungsi otak. Istilah ini disebut dengan callous unemotional. Jadi, teori yang tepat untuk menganalisis kasus ini adalah teori differential association oleh Edwin H. Sutherland dan teori psikologi oleh Sigmund Freud. Mengapa teori differential association? Alasannya adalah karena menurut teori ini penyimpangan terjadi akibat pergaulan yang berbeda. Pola pergaulan dan pola asuh yang salah dapat berdampak kepada perilaku seseorang dalam kehidupannya. Penjelasan dari teori ini sangat berkaitan dengan kasus yang dibahas di mana penyimpangan terjadi akibat pergaulan yang berbeda. Pelaku juga mempunyai masalah pergaulan karena wataknya yang pendiam dan tertutup. Selain itu, disebutkan juga bahwa pola asuh yang salah juga dapat menimbulkan dampak. Hal ini sangat mirip dengan keadaan si pelaku yang memiliki keluarga broken home. Sehingga tidak adanya pengawasan dari orang tua saat dia menonton adegan sadis di film horor yang membuat si pelaku menganggap bahwa adegan itu adalah adegan yang normal. Teori psikologi juga berkaitan erat dengan kasus ini. Mengapa? Karena menurut teori ini, perilaku menyimpang yang dilakukan berkaitan erat dengan penyakit sosial dan gangguan kepribadian. Penyimpang dianggap memiliki penyakit mental. Hal ini secara tidak langsung berhubungan dengan perkataan seorang pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Beliau mengatakan bahwa pelaku mungkin memiliki fungsi otak yang berbeda, di mana pelaku memiliki pola tingkah laku yang tidak peduli dengan orang lain serta kurangnya rasa empati. Hal ini juga dikenal dengan sebutan callous unemotional.
Menurut kami, solusi yang paling tepat untuk kasus ini dengan mempertimbangkan aspek internal maupun eksternal, maka akan lebih baik bila prioritas untuk melakukan pengobatan medis maupun psikososial dalam bentuk rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman penjara. Jika sekedar hanya hukuman penjara, hukuman ini tidak menjamin pelaku menjadi jera, apalagi pelaku masih berusia di bawah 18 tahun. Hukuman penjara yang diberikan bisa terbilang cukup singkat. Malah ketika hukuman penjara selesai bagi pelaku, hal ini dapat terulang kembali, karena anak ini tidak mengetahui di mana letak kesalahan yang dilakukan. Melalui terapi psikologis, anak ini dapat mengetahui efek dari tindakan yang dilakukannya. Bukan hanya itu, terapi psikologis juga dapat mencari tahu apa yang menjadi faktor utama pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Baiklah, sekian pembahasan Kami mengenai kasus Pembunuhan seorang balita Berumur 5 tahun. Oleh seorang remaja Umur 15 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.